Tuhan memberkati. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Hamasiah. Saya mengajak kita sejenak untuk merenungkan topik yang sekarang sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Karena apa? Karena ini menyangkut sukacita ya Bapak Ibu Saudara kekasih. Semua orang ya sekarang sedang mempertahankan sukacita. Meskipun ada juga sebagian orang yang dulu bersemangat, akan tetapi sekarang menjadi berkurang sukacitanya, bahkan hampir sampai kehilangan kekuatannya. Ada yang kesal, kecewa, letih dengan keadaan di mana mereka merasakan kesusahan untuk beraktivitas secara bebas seperti biasa. Meskipun sebenarnya ini sifatnya hanya sementara, karena adanya wabah ya, pandemi COVID-19. Untuk itu, renungan singkat ini saya beri judul Mempertahankan Sukacita. Ya, mempertahankan sukacita. Teksnya kita baca Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat dari kitab suci ILT 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Jadi bersukacita, ya. Lalu bagaimana mempertahankan sukacita? Mempertahankan sukacita sebagaimana di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 tadi yang sudah kita baca dan dengar bersama, itu ditulis oleh Rasul Paulus ya, meminta kita untuk mempertahankan sukacita kita. Bagaimana mempertahankan sukacita? Nah, itu ada caranya ya. Bahkan jauh sebelumnya ya, Nabi Habakuk di dalam Perjanjian Lama sudah menuliskannya. Tentu itu dasarnya karena apa? Karena percaya dan berserah kepada Yahweh Elohim yang setia menjaga dan melindunginya. Pun demikian dengan kita yang pasti selalu ada dalam penjagaan Bapa Yahweh Elohim kita. Kita baca di dalam Habakuk ya, pasal 3 ayatnya 17 sampai dengan 18 lagi dari ILT 3. Meskipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan dan ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungannya dan tidak ada lembu-lembu di dalam kandang. Ayat yang ke-18. Namun aku bersukacita di dalam Yahweh, aku bergembira ria di dalam Elohim keselamatanku. Ya. Sesuatu yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh Nabi Habakuk kepada kita semua. Ya. Bagaimana rasa percayanya kepada Yahweh Elohim, ya, meskipun apa yang diharapkan bekal di dalam kehidupan, maksudnya berkat jasmani itu menipis seperti dikatakan tadi, pohon zaitun tidak mengecewakan ya, ladang tidak menghasilkan, domba terhalau dari kurungannya atau lari begitu, dan tidak ada lembu di dalam kandang, kabur juga maksudnya. Nah, tetapi apa? Nabi Habakuk menunjukkan bahwa di dalam Yahweh dia tetap bersukacita karena dia tahu Elohim itu, Yahweh itu adalah keselamatannya.
dan pasti akan menjawab semua kebutuhan, memberikan semua kebutuhan yang diperlukan oleh Habakuk. Oleh karena itu, apapun masalahnya sekarang terjadi, kita umat yang percaya haruslah senantiasa mempertahankan sukacita. Sebab sukacita adalah kekuatan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita baca Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10 lagi dari kitab ILT 3. Jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kembali dikatakan jangan tawar hati pada kesesakan. Ketika terjadi kesesakan, nanti kekuatan kita berkurang. Dalam istilah yang dipakai oleh kedokteran, mungkin kalau kita merasa kecewa, ya, tidak bersukacita, antibodinya ya hilang gitu, tidak tumbuh, atau imunitas tubuhnya menjadi berkurang, ya, barangkali seperti itu. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan jangan tawar hati di saat kesesakan ini yang sekarang, karena akan menjadi kecil kekuatan kita. Jadi ketemu ya dengan ilmu kedokteran, ya, akan gampang segala sesuatu menyerang kita. Si jahat itu terlebih menyerang kita apabila kita tawar hati dalam kesesakan. Jadi harus terus memelihara sukacita, ya. Harus terus memelihara sukacita supaya kekuatan kita bertambah, bukan makin kecil kalau kita tawar hati. Mempertahankan sukacita kita lakukan apabila kita menyandarkan harap kita kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus bekerja di dalam kita. Keadaan apapun boleh terjadi, tetapi kita percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang rasa-rasanya seperti menekan dan merusak apa yang sedang kita kerjakan, atau seperti akan merusak damai sejahtera kita. Ya, mempertahankan sukacita dengan menunjukkan dalam kehidupan kita saat-saat seperti ini tentunya menjadi kesaksian juga bagi orang lain, dan kiranya juga memberi kekuatan juga bagi orang lain, ya. Jadi mempertahankan sukacita supaya kita menjadi kesaksian bagi orang lain itu tadi. Lalu kita sandarkan kepada apa? Firman Tuhan tadi yang mengatakan jika kita tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatan kita. Itu tadi dari Amsal 24 ayat 10. Jadi mari kita pertahankan sukacita supaya kita menjadi kesaksian bagi orang lain, dan juga supaya imunitas dalam tubuh kita, ya, antibodinya meningkat sedemikian rupa. Itu tadi dari ilmu kedokteran. Jadi mempertahankan sukacita jelas sangat penting bagi kita semua, terlebih umat yang percaya, ya. Firman Tuhan di dalam Rasul Paulus, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-17 dari ILT 3 mengatakan seperti ini. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi bukan soal makanan, ya, soal makanan di mana kita boleh terhambat untuk cari nafkah, ya, boleh terhambat. Tetapi di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, percaya kita kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh, Besen Yesus Mesia, ya, dan damai sejahtera yang diberikan. Dan juga ini yang paling penting, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sukacita, lagi-lagi sukacita, ya. Dari perjanjian lama dikatakan seperti itu sampai kepada perjanjian baru, tetap supaya kita mempertahankan sukacita dalam kehidupan kita.
Hanya di dalam Yesus Hamasiah ada sukacita yang sejati, Bapak Ibu Saudara kasih. Maka mari kita pertahankan sukacita senantiasa dalam hidup kita, karena Dialah Sang Pemilik hidup. Saya mau nyanyikan satu pujian yang saya ciptakan untuk kita dengarkan bersama. Ada sukacita mengiring Tuhan, kita dikuatkan, diteguhkan. Walau ada badai menerpa kita, kita diselamatkan, dimenangkan. Sukacita kan selalu ada bila kita memintanya. Tuhan berikan jadi milik kita, asal kita setia dan taat. Segala pencobaan kan dihalaukan Tuhan, apabila kita percaya, serahkan pada Dia saja. Haleluya. Ada sukacita mengiring Tuhan, kita dikuatkan, diteguhkan. Walau ada badai menerpa kita, kita diselamatkan, dimenangkan. Sukacita kan selalu ada bila kita memintanya. Tuhan berikan jadi milik kita, asal kita setia dan taat. Segala pencobaan kan dihalaukan Tuhan, apabila kita percaya, serahkan pada Dia saja. Apabila kita percaya, serahkan pada Dia saja. Haleluya.